Isu yang menggemparkan, suasana dunia pesantren dan majelis taklim mendadak heboh ketika sebuah isu mengejutkan mulai beredar. Isu tersebut menyebutkan bahwa Habib Bahar, seorang pendakwah yang dikenal vokal dan lantang dalam menyampaikan ceramahnya, ternyata tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kabar ini pun cepat menyebar di berbagai kalangan, terutama di antara para santri dan jamaah yang biasa menghadiri majelisnya. Di berbagai media sosial, perdebatan pun mulai memanas. Sebagian orang menolak mentah-mentah isu tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah yang sengaja dibuat oleh pihak yang tidak menyukai Habib Bahar. Sementara yang lain justru penasaran dan ingin mengetahui kebenarannya. Gus Baha, seorang ulama karismatik yang dikenal dengan keilmuannya dalam bidang tafsir dan fiqh, akhirnya ikut menanggapi isu ini. Bukan dengan nada marah atau menghujat, tetapi dengan kebijaksanaan yang selalu menjadi ciri khasnya. Para santri dan jamaah yang setia mengikuti pengajian beliau pun mulai menunggu apa yang akan disampaikan oleh Gus Baha mengenai kabar yang sedang viral ini. Di sebuah majelis pengajian di Jawa Tengah, Gus Baha akhirnya mulai menyinggung perihal isu tersebut. Namun, beliau tidak serta-merta membenarkan atau membantah kabar yang beredar. Sebaliknya, beliau justru mengajak para jamaah untuk memahami lebih dalam bagaimana seharusnya menyikapi kabar seperti ini. Orang itu kalau sudah dikenal sebagai ulama atau habib, pasti ada saja yang membicarakannya. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu sudah biasa, ujar Gus Baha sambil tersenyum. Para santri yang hadir pun mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan dari penjelasan beliau. Beliau melanjutkan, tapi kita harus hati-hati dalam menilai seseorang. Jangan langsung percaya kalau belum ada bukti yang jelas. Apalagi kalau menyangkut ilmu agama, harus ada tabayun dulu. Meski begitu, Gus Baha tidak menampik bahwa ada beberapa kasus di mana seseorang yang bergelar habib atau ulama ternyata memang belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan dan lingkungan tempat seseorang dibesarkan. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari gelarnya. Yang namanya keturunan Nabi itu adalah kemuliaan, tapi keilmuan tetap harus diusahakan, lanjut Gus Baha. Pernyataan ini membuat para jamaah mulai berpikir lebih dalam. Mereka sadar bahwa keilmuan dalam Islam memang tidak serta-merta diwariskan, tetapi harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Pengajian hari itu semakin menarik. Para jamaah yang awalnya penasaran tentang isu Habib Bahar justru mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Bagi Gus Baha, yang terpenting bukan sekadar membahas siapa yang bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam menghadapi isu seperti ini. Menilai dengan bijak, keesokan harinya, perbincangan tentang isu Habib Bahar masih terus berlanjut di berbagai kalangan. Banyak yang penasaran apakah benar Habib Bahar tidak bisa membaca Al-Quran, sementara yang lain justru lebih tertarik dengan cara Gus Baha menanggapi kabar ini. Dalam sebuah majelis di pesantrennya, Gus Baha kembali membahas fenomena ini. Kali ini, beliau lebih menyoroti bagaimana cara umat Islam seharusnya menilai seseorang, terutama yang dikenal sebagai tokoh agama. Jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kabar. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi yang lebih penting adalah melihat bagaimana akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, ujar Gus Baha dengan nada lembut. Para santri yang hadir mengangguk-angguk setuju. Mereka tahu bahwa dalam Islam, seseorang tidak hanya dinilai dari ilmunya, tetapi juga dari akhlaknya. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri lebih menekankan pentingnya akhlak dalam berdakwah. Kalau ada yang mengatakan seorang habib atau ulama tidak bisa baca Al-Quran, pertama yang harus kita lakukan adalah tabayun. Jangan langsung menyebarkan berita tersebut tanpa ada bukti yang jelas, lanjut Gus Baha. Salah satu santri bertanya, lalu bagaimana jika benar ada seorang tokoh agama yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, Gus? Gus Baha tersenyum, lalu menjawab, ya, kalau memang benar, maka tugas kita bukan mencemooh atau merendahkannya. Tugas kita adalah mendoakan dan, jika memungkinkan, membantunya untuk belajar. Tidak ada yang terlambat dalam mencari ilmu. Jawaban ini membuat para santri merenung. Mereka menyadari bahwa seringkali manusia lebih cepat menghakimi daripada memberikan solusi. Jika benar ada seorang pendakwah yang belum fasih dalam membaca Al-Quran, maka seharusnya yang dilakukan adalah memberikan dukungan, bukan menyebarkan berita untuk menjatuhkan. Majelis pengajian itu pun berakhir dengan suasana yang lebih tenang. Para santri merasa bahwa mereka telah belajar sesuatu yang sangat berharga dalam menilai seseorang,
kebijaksanaan lebih utama daripada sekadar emosi dan prasangka. Hakikat keilmuan dalam Islam, isu tentang Habib Bahar yang disebut-sebut tidak bisa membaca Al-Quran semakin luas diperbincangkan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dikenal sebagai pendakwah justru memiliki kelemahan dalam hal dasar seperti membaca Al-Quran. Gus Baha, yang selalu mengutamakan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan, kembali mengangkat topik ini dalam pengajiannya. Namun, kali ini beliau tidak fokus pada individu tertentu, melainkan pada hakikat keilmuan dalam Islam secara umum. Ilmu itu harus dicari, bukan sekadar diwarisi, ujar Gus Baha. Kalau ada seseorang yang mengaku keturunan ulama atau habib, tapi tidak belajar agama dengan baik, ya tetap saja dia tidak berilmu. Para santri menyimak dengan serius. Mereka memahami bahwa meskipun seseorang berasal dari keturunan yang mulia, hal itu tidak menjamin bahwa ia otomatis memiliki ilmu yang tinggi. Dalam Islam, ilmu harus diperjuangkan dengan usaha dan ketekunan. Dulu, banyak sahabat Nabi yang bukan dari keturunan mulia, tapi mereka belajar sungguh-sungguh dan menjadi ulama besar. Sementara ada juga keturunan Quraisy yang tetap dalam kebodohan karena tidak mau belajar, lanjut Gus Baha. Salah satu santri bertanya, jadi, Gus, apakah seorang habib atau pendakwah yang kurang dalam ilmu harus berhenti berdakwah? Gus Baha tersenyum dan menjawab, tidak harus berhenti, tapi harus mau belajar. Karena berdakwah itu bukan hanya soal bicara, tapi juga soal tanggung jawab. Kalau ilmunya kurang, maka tugasnya adalah memperdalam ilmu, bukan hanya berpidato dengan lantang. Penjelasan ini membuat para jamaah semakin memahami bahwa dakwah bukan hanya soal popularitas atau kemampuan berbicara. Ilmu yang mendalam dan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis adalah kunci utama dalam menyampaikan dakwah yang benar. Pengajian hari itu pun berakhir dengan pemahaman baru bagi para santri dan jamaah. Mereka menyadari bahwa tidak cukup hanya menjadi keturunan ulama atau habib untuk menjadi seorang pendakwah. Ilmu harus diperjuangkan, dan setiap muslim, termasuk para pendakwah, harus terus belajar sepanjang hidup mereka. Ujian bagi para pendakwah. Seiring berjalannya waktu, perdebatan mengenai isu Habib Bahar yang disebut tidak bisa membaca Al-Quran semakin ramai. Ada yang membela, ada yang mengecam, dan ada pula yang mencoba bersikap netral. Di tengah hiruk-pikuk ini, Gus Baha tetap memilih untuk menyikapi dengan kebijaksanaan dan ilmu. Dalam salah satu pengajiannya, Gus Baha mengingatkan bahwa ujian bagi para pendakwah itu datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan popularitas, dan ada pula yang diuji dengan celaan atau fitnah dari orang lain. Kalau ada seorang pendakwah yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu bukan aib yang harus diumbar kemana-mana. Yang lebih penting adalah bagaimana ia menyikapi kekurangan itu. Mau belajar atau tidak? Tanya Gus Baha kepada para santrinya. Para santri terdiam. Mereka sadar bahwa manusia memang tidak luput dari kekurangan. Bahkan seorang pendakwah pun bisa saja memiliki kelemahan dalam aspek tertentu. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang menyikapi kelemahannya. Kalau ada pendakwah yang ilmunya masih kurang, ya jangan langsung dihina atau dijatuhkan. Islam itu agama yang mengajarkan perbaikan, bukan sekadar mencari-cari kesalahan orang lain, lanjut Gus Baha dengan lembut. Salah seorang jamaah bertanya, tapi, Gus, bagaimana kalau ada orang yang tetap keras kepala dan tidak mau belajar? Gus Baha tersenyum. Kalau begitu, biarkan waktu yang mengajarkan. Kadang, manusia baru sadar setelah melewati banyak pengalaman. Yang penting kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan menghujat. Mendoakan itu lebih baik daripada mencela. Jawaban Gus Baha ini kembali menyejukkan hati para jamaah. Mereka mulai memahami bahwa sikap terbaik dalam menghadapi isu seperti ini bukanlah dengan menyebarkan kebencian, melainkan dengan mendoakan dan berharap yang terbaik bagi semua pihak. Pengajian hari itu pun ditutup dengan nasihat Gus Baha yang penuh makna. Para jamaah pulang dengan pemahaman baru bahwa seorang pendakwah pun tetaplah manusia yang bisa memiliki kekurangan. Namun, yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ilmu dan adab dalam dakwah. Isu tentang Habib Bahar yang disebut-sebut tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik terus menjadi perbincangan. Ada yang membela dengan mengatakan bahwa dakwah tidak selalu harus diukur dari kefasihan membaca Al-Quran, sementara yang lain menganggap hal ini sebagai kekurangan yang tidak boleh diabaikan. Di tengah perdebatan itu, Gus Baha kembali menyampaikan pandangannya dengan penuh hikmah.
Dalam sebuah pengajian, beliau menegaskan bahwa ilmu dan adab adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dalam dunia dakwah. Ilmu itu penting, tapi adab lebih utama. Kalau ada orang yang sudah berdakwah tapi masih ada kekurangan dalam ilmunya, ia harus tetap belajar. Jangan sampai merasa sudah cukup dan enggan menerima masukan, ujar Gus Baha. Para santri menyimak dengan serius. Mereka memahami bahwa dalam Islam, seseorang tidak boleh berhenti belajar, terutama jika ia sudah menjadi panutan bagi banyak orang. Jangan sampai kita sibuk mencari kesalahan orang lain tapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kalau memang ada pendakwah yang kurang dalam membaca Al-Quran, ya doakan agar dia mau belajar dan meningkatkan ilmunya, lanjut Gus Baha. Salah satu santri bertanya, tapi Gus, bagaimana kalau seseorang sudah diberi masukan tapi tetap tidak mau belajar? Gus Baha tersenyum, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita tidak ikut menambah keburukan dengan menghujat atau menyebarkan aib. Kalau ada orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, jangan dicemooh, tapi tawarkan bantuan. Siapa tahu dengan cara yang baik, hatinya jadi terbuka untuk belajar. Para jamaah yang hadir merasa mendapatkan pencerahan. Mereka menyadari bahwa dalam menghadapi isu seperti ini, yang terpenting bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi terbaik agar semua bisa menjadi lebih baik. Pengajian hari itu berakhir dengan pemahaman baru bagi para jamaah. Mereka pulang dengan hati yang lebih tenang, membawa pesan bahwa dakwah bukan sekadar berbicara, tetapi juga tentang kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dakwah bukan sekadar orasi. Perdebatan soal Habib Bahar yang disebut tidak bisa membaca Al-Quran masih terus berlanjut di kalangan masyarakat. Sebagian orang mulai mempertanyakan, apakah seseorang masih layak berdakwah jika kemampuan membaca Al-Qurannya belum sempurna. Gus Baha kembali menanggapi isu ini dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Dalam salah satu pengajiannya, beliau mengingatkan bahwa dakwah bukan sekadar berbicara lantang di depan umum, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Dakwah itu bukan hanya soal berani bicara. Kalau cuma berani bicara, banyak orang yang bisa. Tapi dakwah yang benar itu harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu dalam Islam itu dasarnya adalah Al-Quran, ujar Gus Baha. Para santri mendengarkan dengan seksama. Mereka mulai memahami bahwa dakwah yang baik harus memiliki landasan yang kuat, bukan hanya sekadar orasi yang membakar semangat tanpa pemahaman yang benar. Gus Baha melanjutkan, kalau ada orang yang berdakwah tapi belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka itu bukan alasan untuk mencemoohnya. Tapi juga bukan alasan untuk dibiarkan begitu saja. Tugas kita adalah mengingatkan dengan cara yang baik dan mengajaknya untuk belajar. Salah seorang jamaah bertanya, Gus, apakah seseorang harus benar-benar ahli dalam Al-Quran dulu sebelum berdakwah? Gus Baha tersenyum dan menjawab, tidak harus jadi ahli, tapi setidaknya harus paham dasar-dasarnya. Bagaimana mungkin seseorang mengajak orang lain ke jalan Islam kalau dia sendiri belum memahami sumber utama ajaran Islam? Jawaban itu membuat para jamaah merenung. Mereka sadar bahwa dakwah bukan hanya soal keberanian berbicara, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap ilmu yang disampaikan. Jika seorang pendakwah belum menguasai dasar-dasar Islam, maka ia harus terus belajar agar dakwahnya tidak menyesatkan orang lain. Pengajian hari itu berakhir dengan pesan penting, dakwah adalah amanah besar, bukan sekadar panggung untuk berbicara lantang. Seorang pendakwah harus selalu belajar dan memperbaiki diri, karena yang mereka sampaikan bukanlah pendapat pribadi, melainkan ajaran Allah yang suci. Antara keturunan dan keilmuan, isu tentang Habib Bahar yang dikabarkan tidak bisa membaca Al-Quran masih menjadi bahan perbincangan. Sebagian besar orang mulai bertanya-tanya, apakah keturunan Nabi otomatis memiliki keilmuan yang tinggi, ataukah mereka tetap harus menuntut ilmu seperti orang lain? Dalam salah satu pengajiannya, Gus Baha membahas tentang kedudukan seseorang dalam Islam. Beliau menekankan bahwa meskipun seseorang memiliki garis keturunan yang mulia, itu tidak serta-merta menjadikannya lebih unggul tanpa usaha dalam mencari ilmu. Menjadi Habib, keturunan Nabi, itu kemuliaan. Tapi itu bukan jaminan seseorang otomatis berilmu. Semua manusia tetap harus belajar, termasuk keturunan Nabi sendiri. Bahkan Sayyidina Ali pun tetap menuntut ilmu dari Rasulullah, ujar Gus Baha. Para santri menyimak dengan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa status sosial atau keturunan tidak bisa menjadi alasan untuk merasa cukup dalam ilmu agama. Gus Baha melanjutkan, kalau ada Habib yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik,
maka tugas kita bukan untuk mencelanya, tetapi untuk membantunya agar ia bisa lebih baik dalam memahami agamanya. Salah seorang jamaah bertanya, tapi Gus, banyak orang yang menganggap bahwa keturunan Nabi itu pasti lebih berilmu dan lebih berhak berdakwah, meskipun ilmunya masih kurang. Bagaimana pendapat Gus? Gus Baha tersenyum dan menjawab, memuliakan keturunan Nabi itu ajaran Islam. Tapi jangan salah paham, memuliakan itu bukan berarti membiarkan kalau mereka ada kekurangan. Justru kalau kita mencintai keturunan Nabi, kita harus mendorong mereka untuk terus belajar, agar mereka bisa benar-benar menjadi penerus dakwah yang lurus. Jawaban itu membuat para jamaah terdiam. Mereka sadar bahwa cinta terhadap Ahlul Bait bukan berarti membenarkan semua hal yang mereka lakukan tanpa kritik. Justru cinta sejati adalah dengan mengingatkan mereka agar selalu berada di jalan yang benar. Pengajian hari itu ditutup dengan pemahaman baru bagi para jamaah. Mereka pulang dengan pikiran yang lebih terbuka, memahami bahwa dakwah tidak hanya berdasarkan keturunan, tetapi juga harus didukung dengan keilmuan yang mendalam. Ujian bagi pendakwah sejati. Isu tentang Habib Bahar yang disebut tidak bisa membaca Al-Quran semakin mereda, tetapi perdebatan di kalangan masyarakat masih berlangsung. Ada yang tetap membelanya, ada pula yang menganggap ini sebagai bukti bahwa seorang pendakwah harus benar-benar berilmu sebelum berdakwah. Dalam sebuah pengajian, Gus Baha kembali mengangkat topik tentang ujian yang dihadapi para pendakwah sejati. Beliau menjelaskan bahwa setiap pendakwah pasti akan diuji, baik dari segi keilmuan, akhlak, maupun kesabaran dalam menghadapi kritik. Seorang pendakwah harus siap dikritik. Tidak ada manusia yang sempurna. Justru kritik itu seharusnya dijadikan bahan introspeksi. Kalau ada yang mengatakan ilmu kita kurang, ya kita belajar lagi. Kalau ada yang mengatakan bacaan Al-Quran kita masih belum fasih, ya kita perbaiki, ujar Gus Baha. Para santri dan jamaah yang hadir mengangguk paham. Mereka menyadari bahwa dalam Islam, yang paling utama bukanlah merasa benar sendiri, tetapi mau menerima kebenaran dan terus belajar. Gus Baha melanjutkan, Nabi sendiri, meskipun beliau adalah manusia paling sempurna, masih terus mendapat wahyu dan bimbingan dari Allah. Apalagi kita, manusia biasa yang pasti penuh kekurangan. Jangan gengsi untuk belajar, apalagi kalau kita sudah dikenal sebagai pendakwah. Seorang santri bertanya, jadi Gus, kalau ada pendakwah yang masih banyak kekurangannya, apakah lebih baik ia berhenti berdakwah dulu sampai ilmunya sempurna? Gus Baha tersenyum, tidak harus berhenti, tapi harus ada kesadaran untuk terus belajar. Pendakwah itu tugasnya bukan hanya berbicara, tetapi juga menjadi contoh. Kalau ada yang salah, ia diperbaiki. Jangan sampai berdakwah tapi menolak belajar, itu yang berbahaya. Jawaban itu membuat para jamaah semakin memahami bahwa dakwah bukanlah panggung untuk sekadar berbicara lantang. Seorang pendakwah harus rendah hati, mau dikritik, dan terus belajar agar dakwahnya benar-benar membawa manfaat bagi umat. Pengajian hari itu ditutup dengan doa bersama. Para jamaah pulang dengan pemahaman baru bahwa dakwah bukan soal popularitas, melainkan soal tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan ilmu, kesabaran, dan akhlak yang baik. Dakwah dengan ilmu dan keteladanan. Isu tentang Habib Bahar yang disebut tidak bisa membaca Al-Quran perlahan mulai mereda, tetapi perdebatan mengenai standar seorang pendakwah masih terus berlanjut. Beberapa kalangan mulai mempertanyakan, apakah seseorang tetap bisa berdakwah meskipun ilmunya masih kurang? Dalam salah satu pengajiannya, Gus Baha menjelaskan bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tetapi juga tentang memberi keteladanan. Dakwah yang paling efektif itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlak. Kalau kita ingin orang lain lebih dekat dengan Islam, maka kita sendiri yang harus memberi contoh, ujar beliau. Para santri dan jamaah yang hadir mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa selama ini banyak pendakwah yang lebih mengutamakan retorika dibandingkan ilmu dan akhlak. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keikhlasan dan keteladanan lebih penting daripada sekadar bicara lantang. Gus Baha melanjutkan, kalau seseorang ingin berdakwah, maka ia harus terus belajar. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Bahkan ulama-ulama besar pun masih terus belajar hingga akhir hayatnya. Apalagi kita yang ilmunya masih sedikit. Salah seorang jamaah bertanya, tapi Gus, bagaimana kalau ada pendakwah yang sudah terkenal dan diikuti banyak orang, tetapi ternyata ilmunya masih kurang? Apa yang harus dilakukan? Gus Baha tersenyum. Kalau dia sadar bahwa ilmunya masih kurang, ya dia harus belajar lagi. Kalau dia tidak mau belajar,
maka jamaahnya yang harus lebih bijak. Jangan hanya ikut-ikutan tanpa berpikir. Carilah guru yang benar-benar memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Jawaban itu membuat para jamaah merenung. Mereka sadar bahwa dalam mencari ilmu, mereka juga harus selektif dalam memilih guru. Seorang pendakwah yang baik bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang benar tentang Islam. Pengajian hari itu ditutup dengan pesan dari Gus Baha, jangan mudah terpengaruh hanya karena seseorang berbicara lantang atau populer. Lihatlah ilmunya, lihatlah akhlaknya. Karena dakwah yang benar itu bukan hanya soal berbicara, tapi soal membawa manfaat bagi umat. Para jamaah pulang dengan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka menyadari bahwa dalam Islam, dakwah bukan sekadar kata-kata, tetapi juga harus didasarkan pada ilmu yang benar dan akhlak yang baik. Menjadi pendakwah yang amanah. Isu tentang Habib Bahar yang disebut tidak bisa membaca Al-Quran akhirnya mulai dilupakan, tetapi diskusi tentang kualitas seorang pendakwah terus menjadi bahan pembelajaran bagi umat. Banyak orang mulai memahami bahwa berdakwah bukan hanya tentang keberanian berbicara, tetapi juga tentang amanah dalam menyampaikan ilmu. Dalam salah satu pengajian terakhirnya mengenai topik ini, Gus Baha kembali mengingatkan pentingnya ilmu dan akhlak dalam berdakwah. Setiap orang boleh berdakwah, tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Jangan sampai yang kita sampaikan justru menyesatkan orang lain karena kurangnya ilmu, ujar beliau. Para santri dan jamaah yang hadir menyimak dengan serius. Mereka mulai memahami bahwa seorang pendakwah harus memiliki dasar ilmu yang kuat, bukan hanya bermodalkan semangat dan keberanian berbicara di depan umum. Gus Baha melanjutkan, kalau ingin menjadi pendakwah yang baik, maka pertama-tama belajarlah Al-Quran dengan benar. Jangan hanya hafal beberapa ayat lalu merasa cukup. Al-Quran itu sumber utama ilmu dalam Islam. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan Islam kepada orang lain? Seorang santri bertanya, Gus, bagaimana kalau ada orang yang sudah terlanjur terkenal sebagai pendakwah, tapi ternyata ilmunya masih banyak kekurangan? Gus Baha tersenyum, maka dia harus rendah hati untuk terus belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang berbahaya adalah orang yang merasa sudah cukup dan menolak belajar. Kalau kita ingin menolong saudara kita yang berdakwah tapi ilmunya masih kurang, doakan dia dan beri masukan yang baik. Jamaah yang hadir mulai menyadari bahwa tugas seorang pendakwah bukan hanya berbicara, tetapi juga memperbaiki diri. Seorang pendakwah sejati tidak akan malu untuk terus belajar, bahkan jika ia sudah memiliki banyak pengikut. Gus Baha kemudian mengakhiri pengajiannya dengan pesan yang mendalam. Jangan tertipu oleh suara lantang atau popularitas. Lihatlah akhlaknya, ilmunya, dan cara ia menyampaikan Islam. Dakwah bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa membawa umat menuju kebaikan. Pengajian hari itu ditutup dengan doa bersama. Para jamaah pulang dengan hati yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih luas tentang dakwah. Mereka menyadari bahwa amanah berdakwah adalah tanggung jawab besar, yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan, dan niat yang tulus.